Yap, halo semua. Balik lagi ke rekomendasi mingguan. Kita perhatiin pergerakan IHSG minggu lalu ya. Cenderung sideways. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatiin tanggal 19 sampai tanggal 23 ya. Tanggal 23 IHSG itu hanya bolak-balik. Kenapa? Ya karena memang pada masa-masa ini adalah masa-masa di mana IHSG itu lagi menunggu situasi dari The Fed. Jadi kalau kalian perhatiin The Fed kan baru naikin suku bunga. Selain The Fed juga ada di Indonesia, apakah suku bunga Indonesia bakal naik? Kemarin juga adalah sebuah keraguan. Nah, jadi posisinya bagaimana nih untuk IHSG? Ya, ada kemungkinan minggu depan IHSG masih bisa bergerak sideways dan lebih cenderung ke arah turun sih. Jadi ya, mungkin ke arah sini dulu ngetes ke level 7080. Karena perlu sebuah koreksi untuk IHSG bisa break ke daerah ATH di 7300 lebih. Oke. Nah, untuk minggu lalu ada 5 saham yang dipilih ya. Yang pertama ada ESA. ESA sendiri kalau kita masuk tanggal 19 ya, dia drop. Jadi hitungannya CL karena kan CL-nya di angka 1085 gitu. Jadi 1085 kita CL. Cuma dengan posisi sekarang apakah sebenarnya ESA itu masih menarik? Kemarin ada yang nanya juga di nasabah. Ya jawabanku sama. Jadi ESA itu kalau misalnya di atas 1050 tuh masih ada chance untuk rebound. Jadi sebenarnya hitungannya ini masih sideways, masih bolak-balik. Jadi ya so far masih menarik. Oke. Terus yang kedua ada saham semen, INTP ya. INTP masih bergerak ke atas ya. Cuma memang karena marketnya agak slow. Jadi saham yang ukuran market cap-nya agak besar ya cenderung lebih slow juga. Cuma so far menurutku INTP ini masih itu ya, masih on track ya. Jadi masih ada potensi untuk dia bisa ngetes ke level 10.500. Oke, jadi ya masih boleh di hold. Nah, yang ketiga ada SMRA. Oke, SMRA sempat naik sebenarnya. Sempat naik tanggal 19, sempat naik, tapi ternyata nyentuh resist di 730 yang padahal kemarin gue expect 730 ya bisa di break, ternyata malah gak kuat gitu, malah koreksi. Ya, ini koreksi yang wajar aja untuk properti, karena saham properti kan memang kalau kita perhatiin koreksinya udah cukup dalam nih selama berapa tahun, sampai 2 tahun. Kan dari 2020 ya, 2020 sempat naik ke 985 SMRA, cuma ini turun lagi. Cuma overall ini masih menarik karena kenapa? Karena SMRA tuh secara tren udah di break. Jadi ini koreksi yang wajar aja sebenarnya. Bukan koreksi yang kalian perlu takutkan kayak aduh properti udah nggak bagus lagi. Ya enggak. Ini masih menarik gitu. Dan bahkan kalau misalnya kita tarik garis downtrendnya ya, ini kan uptrendnya patah. Sorry, downtrendnya patah. Ya, ini masa-masa koreksi, di mana ini sebenarnya bisa menjadi entry point baru untuk SMRA. Oke, jadi so far ya nggak apa-apa, SMRA kita CL dulu. Next ada Sido. Oke, Sido tanggal 19 kita bisa dapat di bawah, langsung naik. Tanggal 20 juga masih dikasih cuan, cuma ya ini bakal bergerak sideways saja. Jadi ya sama aja kayak di grup, gue selalu bilang kalau Sido itu murah di 700, tapi jangan expect bakal cepet gitu. Jangan expect bakal cepet, karena Sido itu ya memang pergerakannya lambat, lebih cenderung ke saham yang kalian cocok untuk investasikan dibandingkan buat trading. Oke, jadi ya Sido untuk kita short trade kena TP lumayan. Dan terakhir ada Wika. Nah, Wika tanggal 19, tanggal 16 kan sempat break. Nah, 19 sempat naik lagi, ternyata false break. Karena kita perhatiin konstruksi dalam properti pergerakannya biasa agak mirip. Ya, ini false break, jadi dia koreksi dulu dengan support sekarang yang bisa kalian jaga di 1000. Oke, yang ikut masuk kemarin ya silakan CL dulu. Nanti kita entry point ulang di dekat 1000. Kalau dia ada ekor ke bawah ke 900 lebih, itu bisa kita entry juga. Oke, yang terakhir ada Wika. Nah, Wika sendiri tanggal 16 sempat break, ternyata false break, dipatah ke bawah. Jadi ya CL dulu. Tapi entry point baru di level 1000 ini lumayan menarik. Nah, kalau kita tarik Fibo juga ya harusnya dekat-dekat sana. Ya, 985, 1000 itu ya gak terlalu jauh gitu. Jadi overall masih menarik untuk Sido, untuk Wika. Karena kan konstruksi sama properti itu biasa pergerakannya agak mirip gitu ya. Oke, nah untuk minggu depan ada 5 saham lagi. Yang pertama ada Breeze. Oke, Breeze ini udah pernah di call beberapa hari lalu. Karena ada sebuah kenaikan. Ini masih bolak-balik ya, lumayan menarik. Kalau kita lihat, kita call Breeze tuh tanggal 16 September ya, minggu lalu. Oke, sekitar sini pas dia break, besoknya kita masuk. Nah, ini posisi sekarang ini masih menarik karena Breeze-nya baru break lagi, downtrendnya
1550 sebagai resist di Fibonacci juga di break. Jadi ya ini masih menarik untuk entry dengan kita entry di level 1540 sampai 1575. Oke. Terus CL-nya kalau kita set di bawah sini, ini masih oke, 1510 CL. TP1 kita ngincer di bagian ekor sini ya, sekitar ini 1630 dan TP2 1675. Oke, yang kedua ada saham yang kita bisa ambil momentum yaitu Hexa. Jadi Hexa kan tanggal 29 kalau nggak salah come date ya, dengan dividen yield di angka sekarang tuh kemarin gue hitung sekitar 10%. Ya, 10% plus minus lah. Tapi di atas 10. Nah, jadi kita ambil momentum untuk mengincar come date. Tapi kalau kalian nggak mau ngambil dividen, saran gue sebelum tanggal 21 ketika udah ada kenaikan langsung dijual ya. Jadi ya gue saranin sih mendingan gak usah ngambil dividennya kalau ambil Hexanya di harga segini. Kalau Hexa kalian di harga 5.000 atau bahkan di harga 3.000 4.000 ya tahan, jangan dijual gitu. Cuma kalau kalian beli Hexanya di harga 7.000 ya mending dijual. Oke. Ya, entry point Hexa kita perhatiin ini daerah bisa dijaga 6.900 sampai 7.000 ya. Kita entry dari 7.000 sampai dengan 7.300. CL-nya kita set 6.900. TP1 oke, kita ambil di atas nih 7650 dan 8.000. TP2 8.000. Yang ketiga saham yang masih baru-baru IPO yaitu HATM. Nah, HATM sendiri semua momentum menarik karena sideways-nya udah lumayan panjang nih, selama hampir 2 minggu lebih. Terus kita perhatiin ada pergerakan kenaikan dari RSI-nya. Ya, ini satu hal yang biasa gue paling suka kalau ketemu beginian. Ini yang kemarin gue ketemu di saham Suli, kalau nggak salah. Suli sama Sido juga ada muncul pattern begini, kalian perhatiin. Nah, agak mirip. Jadi ya lumayan menarik. Kita entry HATM di angka 322 sampai 340 dengan CL di 318. Oke, 318 ya oke. Base-nya agak gede. Cuma kan tipe HATM ini kalau gerak juga lumayan liar, jadi ya nggak masalah gitu. TP1-nya kita juga set di 364. TP2-nya kita set di atas lagi 392. Oke, yang ketiga, yang keempat ada ISAT. Nah, ISAT juga baru di break sideways-nya. Ini cenderung sideways lumayan panjang kemarin. Terus kalau kita tarik garis downtrend ini juga udah di break. Lumayan menarik untuk ISAT. Ya, kita bisa entry dengan perhatiin jaga support di sini dan juga jaga support di sini. Oke. Resiko masih masuk lah kalau kita jaga di 6.900. Oke, kita entry ISAT di level 7.000 sampai 7.200, sorry, ini 7.350. Oke. Saya terus CL-nya kalau dia break di bawah 6.925, 6.900 ya, CL di 6.850. Oke, TP1-nya insert di atas. Ya, ini daerah ATH dia, kita harus lewatin dulu ya sebenarnya daerah ATH-nya. Karena ATH-nya kan biasa cenderung, daerah ATH itu kan biasa cenderung daerah yang berat gitu. Ya, cuman gua rasa ini bisa lewat. Oke. Kita TP1 di 7.700 dan TP2 di 8.000. Oke, TP2 di 8.050. Oke, yang terakhir ada saham yang udah di call juga kemarin karena baru break yaitu MPMX. MPMX kita kemarin call di sini tanggal 20 ya kalau nggak salah. MPMX. Ya, tanggal 21 gua call. Tanggal 21 dia koreksi dikit, naik lagi. Nah, ini akhirnya break. Jadi menarik kita entry MPMX di 1040 sampai 1075. Nah, kalau ini di break berarti kan false break ya. Jadi kita CL dulu. CL di 1025. Oke, TP1 kita set di atas. Nah, daerah sini oke. 1125 dan juga di level 1185. Oke, jadi itu aja. Minggu depan ada 5 saham yaitu BRIS, Hexa, HATM, ISAT dan juga MPMX. Oke, minggu lalu kita lumayan dapat beberapa arah ya, selis kita arah
beberapa udah gue hapus. SBMA juga kita dapat dapat sampai arah. Terus ya apalagi Kejen kemarin juga lumayan kenceng ya, kena TP 206 langsung cabut. Oke, jadi ya itu aja untuk minggu depan ya, semoga bisa mendapatkan cuan yang lumayan di minggu depan. Sip, terima kasih. Tes. Sip, terima kasih.